dengar itu Masjid Mas Kubah Mas Dian Al-Mahri itu, saya ada keinginan saya harus ikut andil lah di situ mungkin. Dan kebetulan yang kita bikin itu kita juga termasuk nampak banget di situ karena kita bikin mihrab kan, bikin mihrab sama dom dalam. Ya paling nggak kita bisa nitip barang lah di masjid yang termasuk masjid terbagus ya di Indonesia. Lah akhirnya di situ wes nggak apa-apa lah, mungkin nanti uang saya urus di belakangan. Yang penting barang saya jadikan dulu. Akhirnya firasat itu juga bener, barang udah jadi, terpasang, terkirim, akhirnya pembayarannya yang nggak jelas dan kita nggak bisa nuntut ke siapa karena orangnya juga udah lari akhirnya. Nama saya sendiri Suryanto. Workshop kami diambil dari nama saya sendiri. Jadi Surya Art. Nah, Surya Art itu atas dasar dari nama saya sendiri. Kalau saya semenjak lulus SD udah bergelut dengan tembaga itu, Pak. Jadi dari kecil itu memang saya udah mengolah tembaga karena keluarga kami juga berawal dari keluarga yang kurang mampu, mungkin kesulitan juga kalau menyekolahkan kami dulu waktu. Jadi saya dan adik-adik juga nggak sempat mengenyam pendidikan di sekolah. Kita ada kemampuan untuk mengolah tembaga karena tahu benar karakter tembaga itu. Kan kita dari kecil udah kenal tembaga. Mesti diginikan itu bermodal itu kita punya keyakinan kita mampu lah dengan mencoba membuat patung. Awalnya sih sebagai yang sederhana dulu. Terus akhirnya mungkin mereka mulai percaya lah dengan kemampuan kami. Akhirnya mulai masuk ke patung-patung yang harus dituntut untuk lebih perfect. Misalnya bikin patung-patung tokoh itu kan, misalnya patung Soekarno itu juga harus terlihat seperti Soekarno. Dari situ kami coba memberanikan diri dan akhirnya juga ternyata pasar menerima kami. Pembeli pertama itu biasanya kalau udah cocok dia nggak bakalan lari. Terus akhirnya mereka bawa orang dan masuk ke kita. Tapi kalau sekarang udah zamannya online itu kita order kebanyakan dari orang-orang sini saja yang mereka fokus di bagian pemasaran atau mereka punya showroom. Itu mereka yang getol cari order dan mungkin promosi-promosinya kita fokusnya yang di produksi. Seperti Bapak lihat di tempat saya nggak ada sama sekali pajangan yang berbahan tembaga itu kayaknya nggak ada karena kita memang fokus di produksi. Jadi begitu barang diambil ya udah hilang. Paling kita cuma ada file-file foto. Kadang kita nggak tahu itu patung ditaruh di mana, itu kadang nggak tahu. Saya kemarin sempat bikin patung Soekarno itu kita nggak tahu mau ditaruh di mana. Terus ini di akhir tahun nih, tahun 2003, baru mungkin sebulan yang lalu itu kita masang. Kebetulan harus instalasi, harus kita yang datang ke lokasi, kita pasang di Sigi Palu, Sulawesi Tengah. Itu kan kebetulan kita datang ke sana, 10 hari kita ke sana. Loh, kok saya lihat patung saya yang dulu pernah saya bikin patung Soekarno tinggi 8 meter waktu itu. Itu loh, itu Pak, patung saya ternyata sampai sini. Kita ada kemampuan untuk mengolah tembaga karena tahu benar karakter tembaga itu. Kan kita dari kecil udah kenal tembaga. Mesti diginikan itu bermodal itu kita punya keyakinan kita mampu lah.
sing saya ingat itu yang di Palembang. Palembang itu yang patung ikan belida itu yang ditaruh di bawah jembatan Ampera. Itu kan ikon sana, empek-empek Palembang itu kan bahan dasarnya yang paling bagus katanya dari bahan ikan belida. 12 meter kan nggak salah kemarin, 12,5 meter panjang. Itu di Palembang yang saya ingat yang gede-gede ya Pak, yang gede-gede sempat harus instalasi di sana. Itu Palembang sama Palangkaraya, burung rangkok apa ya kemarin yang apa paruhnya gede itu kan burung khas sana. Itu kemarin juga karena ukuran gede harus instalasi di sana, makanya kita harus kirim tim ke sana juga. Manado itu ikan apa ya, karena ikan khas sana jadi kurang tahu, kurang ingat nama ikannya. Terus di Papua itu di Sorong itu kepala suku sana karena ukuran di bawah di atas 5 meter itu kan pintu kapal, karena terbatas ukuran pintu kapal pengiriman kan harus di bawah 4 meter tidak salah Mas. Jadi harus dipotong. Kita juga harus kirim tim ke sana, termasuk saya sendiri juga. Lumayan lama itu kemarin kerja di Sorong. Patung rata-rata 100 sampai 500 juta yang banyak permintaan yang di situ patung. Maka yang untuk outdoor, kalau untuk indoor kadang ya cuman di angka 25 jutaan. Di Masjid Depok, Masjid Dian Al-Mahri itu kita mungkin dari awalnya ada sedikit masalah sih ya Pak, karena seperti biasa kita ada kirim progres, ada sekian persen barang kita kerjakan, kita ada pengajuan dana lagi misalnya gitu. Tapi di situ dari awal memang sudah kita ada firasat saja ini kok pembayarannya agak susah. Cuman saya di situ ada dengar itu Mas Kubah Mas Dian Al-Mahri itu, saya ada keinginan saya harus ikut andil lah di situ, mungkin bikin apanya. Dan kebetulan yang kita bikin itu kita juga termasuk nampak banget di situ, karena kita bikin mihrab kan, bikin mihrab sama dom dalam itu ya, paling nggak kita bisa nitip barang lah di masjid yang termasuk masjid terbagus ya di Indonesia. Lah akhirnya di situ wes nggak apa-apa lah, mungkin nanti uang saya urus belakangan, yang penting barang saya jadikan dulu. Dan akhirnya firasat itu juga bener, barang udah jadi, terpasang, terkirim, akhirnya pembayarannya yang nggak jelas, dan kita nggak bisa nuntut ke siapa karena orangnya juga udah lari, akhirnya rugi, kita rugi, sempat rugi di situ Pak, sempat rugi. Dari situ kita belajar Pak, jadi kita ngajukan, kita kirim progres produksi juga harus disertai dengan mungkin penambahan dana untuk operasional. Tanpa situ kita udah trauma lagi. Trauma. Kalau patung itu tanpa ada DP kita nggak berani bikin Pak. Beda dengan misalnya order lampu kadang nggak ada DP kita bisa berani bikin, karena mungkin nggak diambil pun kita jual lampu gantung atau lampu dinding itu kita bisa. Tapi kalau bikin patung kan nggak bisa kita jual Pak. Nah, misalnya kita bikin patung ini kan, kalau nggak diambil ya gimana lagi, kita dongkrok. Di belakang juga ada
patung yang sempat nggak diambil itu ada, dan kita nggak bisa jual patungnya. Jadi ya, kita mesti nunggu, walaupun udah ACC udah, oh ya bikin, tapi kalau belum ada DP kita nggak berani bikin untuk patung. Kadang sih ada orang-orang yang nakal kan, karena saya langsung fokus di bengkel kan, kita nggak ngerti itu. Saya itu mesti berurusan dengan siapa kan, saya taunya cuma lewat perantara, Pak. Mungkin dari sananya udah beres, tapi perantaranya yang nakal kan, kita akhirnya nggak bisa terima pelunasan gitu. DP sih masuk, karena tanpa DP kita kan nggak berani. Karena terakhir ini permintaan pasar yang lumayan banter ini, dengan banyaknya orang-orang yang memasarkan produk kita, justru kita kewalahan yang diproduksi. Anak-anak muda nggak tertarik lagi dengan kerja yang diproduksi di bengkel, maksudnya untuk mengembangkan skill mereka udah nggak tertarik lagi, karena mereka lebih seneng yang mungkin di depan komputer main upload gambar, udah mereka dapat order, akhirnya mereka lebih tertarik di situ. Padahal yang saya takutkan juga di situ, banyak order yang ngerja gak ada, akhirnya barang itu mungkin telat terkirim, atau mungkin kualitas barang yang nggak sesuai dengan permintaan pasar. Itu saya khawatir di situ nanti tembaga sama Kuningan di daerah kami itu hancur di situ. Saya sempat ada kekhawatiran di situ. Paling risiko tinggi yaitu patung tokoh yang masih hidup, itu susah, karena kita harus minta referensi foto dari tampak depan, tampak samping, mungkin perspektif dari sini, tampak belakang, atau mungkin juga kalau full body ya paling enggak tinggi tokoh aslinya berapa, berat badan seberapa, kan mesti gitu, Pak, ya, kalau tokoh yang masih hidup. Anatomi yang benar itu yang seperti apa, nah itu kan kita nggak tahu, kita masih takut salah. Justru sampai sekarang itu banyak sekali tokoh yang masih hidup itu minta dibikinkan patung. Ya paling susah di situ, Pak. Karena suatu saat pasti disandingkan, tokohnya didatangkan, kita bersanding dengan si karya kami kan, pasti di situ ada apa ya, ada hal-hal yang masih belum itu. Kan kita handmade ya, harus kita sadar diri, kalau ngikuti dengan standar pabrikan kita nggak mampu. Kadang orang yang baru belajar dikasih gambar asal terima, oke siap, kita bisa kerjakan, tapi akhirnya gagal. Itu banyak sekali. Seperti udah pembicaraan sama owner udah mateng, ternyata dibikin nggak bisa. Kadang yang baru awal terjun di tembaga nggak memperhitungkan di situ. Jadi kalau mau bikin usaha ya di situ kita tahu kualitas, keterbatasan kita juga sampai di mana mesti mengetahui.